Puji talenta Indonesia, pelatih Venezia sebut JIZ selalu ingin berkembang. Tiket ludes, supporter Garuda tak sabar nantikan laga balas dendam kontra Australia. Kocak, bek keturunan timnas U17 melokal di Indonesia. Lewati legenda timnas, Jordi Amat cetak sejarah baru di tanah Malaysia. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Puji talenta Indonesia, pelatih Venezia sebut JIZ selalu ingin berkembang. Melakoni debut di Liga Italia musim ini, pemain timnas Indonesia JIZ buat pelatih Venezia bilang begini. Venezia yang merupakan klub JIZ bertandang ke markas Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia musim ini. Duel yang berakhir imbang 0-0 itu digelar di Stadio Artemio Franchi Florence, Italia pada Minggu 25 Agustus dini hari tadi. Laga ini menjadi debut JIZ di Liga Italia dalam sejarah, sekaligus menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tampil di kompetisi bertajuk Serie A tersebut. Bek timnas Indonesia itu sebelumnya absen di pekan pertama Liga Italia musim ini karena akumulasi kartu ketika tampil di Serie B. Di laga kali ini, JIZ dimainkan pelatih Eusebio Di Francesco sebagai starter yang bermain ke kandang Fiorentina. Hal ini menjadi kesempatan berharga bagi bintang timnas Indonesia tersebut untuk menjalani debutnya sekaligus menciptakan sejarah di negeri Pisa. Walau tak bermain full time, debut JIZ di Serie A Liga Italia berjalan dengan baik. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco pun juga memuji sekaligus menyukai kualitas yang dimiliki JIZ sebelum debutnya melawan Fiorentina. Pelatih Italia itu juga senang karena JIZ pemain serba bisa dan mempunyai teknik permainan yang tinggi serta selalu ingin berkembang di setiap laganya. Dia bisa memainkan banyak peran, kanan, tengah, dan sayap kiri. Dia pemain yang atletik dan dinamis, saya menyukainya dan dia selalu ingin berkembang. Jelas Eusebio Di Francesco mengutip dari Tutto Venezia Sport. Ya, kembali di laga dini hari tadi, pemain berusia 24 tahun tersebut juga membantu lini belakang Venezia dengan menahan gempuran Fiorentina melalui Moise Kean, Dodo, hingga Cristiano Kouame. Tidak hanya itu, saat memiliki kesempatan, Bang J ikut membantu serangan dari Venezia. Situs SofaScore pun mencatat statistik JIZ melawan Fiorentina cukup bagus. IZ 3 kali membuat clearance, 1 kali intercept dan juga sekali tackle. Namun di sisi lain, pelatih Eusebio Di Francesco tetap memberikan evaluasi kepada JIZ dan menyarankan agar tidak cepat berpuas diri. Tiket ludes, supporter Garuda tak sabar nantikan laga balas dendam kontra Australia. Tiket laga timnas Indonesia versus Australia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris ludes terjual. Ludesnya tiket yang terjual ini membuktikan bahwa fans Garuda sudah tidak sabar memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan Pratama Arhan dan kawan-kawan pada 10 September mendatang. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marshall Marsita pun mengabarkan antusiasme fans yang begitu luar biasa. Sebab sejauh ini tiket tersisa sudah di-booking. Marshall Marsita mengatakan penjualan tiket laga tim asuhan Sintayong mendapatkan sambutan hangat dari para supporter. Pasalnya, berdasarkan data yang dirinya miliki bahwa tiket sudah hampir ludes. Dia mengatakan SUGBK memiliki kapasitas sekitar 78.000 penonton, namun dia memastikan bahwa pihaknya hanya menyediakan 70.000 lembar tiket untuk laga tersebut. Sebelum laga itu, skuad Garuda akan lebih dahulu melawan Arab Saudi dalam fase grup C, di mana laga tersebut akan dimainkan di King Abdullah Sports City pada 5 September mendatang. Tentu menarik dinantikan bagaimana kiprah skuad Garuda di ajang bergengsi dunia ini. Kocak, bek keturunan timnas U17 melokal di Indonesia. Pemain timnas Indonesia U17 Matthew Baker menjadi buah bibir dan perbincangan supporter dan warganet. Seperti diketahui, Matthew Baker menjalani debut di Piala AFF U16 lalu.
Permain apiknya bersama timnas Indonesia saat itu langsung mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Tak hanya jago bermain bola, Matthew Baker juga ternyata fasih dalam menyanyikan lagu dangdut koplo. Pemain Melbourne City itu menyanyikan sepenggal lirik lagu Wirang dari Denny Caknan. Jam 11 wengi aku tinggal lo. Hello supporter Garuda, I'm back. Pastinya Matthew Baker menyanyikan lagu koplo tersebut membuat netizen menggelengkan kepala seakan tak percaya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengatakan bahwa ia puas dengan kondisi pemainnya setelah 2 pekan menjalani pemusatan latihan di Bali. Termasuk dengan pemain yang baru bergabung pemusatan latihan di Pulau Dewata itu, yaitu Matthew Baker dan Lucas Rapaeli. Dengan datangnya Baker akan semakin menambah kekuatan tim dan melengkapi lini belakang timnas U17 yang akan berhadapan 2 kali dengan India di laga uji coba. Di mana di laga pertama mereka menggilas India U17 dengan skor 3-1. Laga kedua sendiri akan dilakukan pada hari Selasa besok pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Bali. Laga uji coba tersebut untuk persiapan jelang babak kualifikasi Piala Asia U17 untuk menuju Piala Dunia U17 tahun depan. Lewati legenda timnas, Jordi Amat cetak sejarah baru di tanah Malaysia. Pemain berlabel timnas Indonesia Jordi Amat kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah sepak bola Malaysia yang bahkan rekornya mengalahkan legenda timnas Indonesia. Klub Jordi Amat Johor Darul Takzim berhasil merengkuh trofi juara Piala FA Malaysia 2024 setelah mengalahkan Selangor FC dengan skor telak 6-1 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Meskipun absen dalam laga final akibat cedera yang dialaminya, kontribusi Jordi Amat selama ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor kunci dari kesuksesan JDT. Cedera tersebut juga membuatnya harus absen membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan raihan gelar juara Piala FA Malaysia ini, Jordi Amat kini telah mengoleksi 5 trofi bersama JDT. Prestasi gemilang ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai kapten tim dan menjadikannya pemain Indonesia yang paling sukses di Malaysia. Sebelumnya, rekor pemain Indonesia tersukses di Malaysia dipegang bersama oleh Eli Aiboy dan Bambang Pamungkas yang masing-masing meraih 3 gelar bersama Selangor FC. Pada tahun 2005, Bambang Pamungkas menandatangani kontrak dengan Selangor FC dan pada tahun itu dia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Malaysia dengan 22 gol. Sementara itu, dengan raihan ini, JDT telah mengoleksi 3 gelar Piala FA Malaysia secara beruntun sejak tahun 2022.